bapak, para romo, para suster, bruder, saudara-saudariku sekalian yang terkasih. Selamat pagi, berkah dalem. Pada tanggal 1 November setiap tahun kita memperingati para kudus. Pertanyaannya adalah, mengapa gereja memperingati para kudus ini? Kita semua tahu bahwa salah satu pokok iman kita yang kita doakan dalam syahadat singkat mengatakan atau dinyatakan bahwa aku percaya akan persekutuan para kudus. Dalam katekismus Gereja Katolik dikatakan demikian. Apa itu persekutuan para kudus? Ungkapan itu menunjukkan seluruh anggota gereja yang hidup dengan saling berbagi dalam hal-hal suci atau sankta, yaitu iman, sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi, karisma-karisma, dan anugerah-anugerah spiritual yang lainnya. Akar terdalam dari kesatuan ini ialah cinta yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi mendorong umat beriman untuk mempunyai sikap hidup bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, bahkan menyediakan barang-barangnya untuk yang paling miskin dan membutuhkan. Kita semua juga tahu bahwa di antara semua anggota gereja atau sebagian dari para anggota gereja ini sudah hidup mulia bersama dengan Allah Bapa di surga, terutama mereka yang ditetapkan oleh gereja menjadi kudus. Ada santo, ada santa, ada beato, ada beata. Kita memperingati mereka karena teladan hidup mereka, karena perjuangan iman mereka, karena kesetiaan iman mereka akan Yesus Kristus. Bahkan karena kesetiaannya itulah mereka juga berani mempertaruhkan nyawa. Merekalah para martir-martir Kristus, wafat membela iman. Kita mengakui kesucian, ketulusan, kekudusan hidup mereka, hidup yang pantas dicontoh untuk kita. Kalau kita memperingati para kudus, kita ingin meneladan hidup mereka yang dengan penuh kesetiaan menghayati iman dalam kesederhanaan hidup. Maka dari itu, pada peringatan para kudus ini, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita pun semakin terbuka terhadap bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, agar Dia menyucikan kita dan kita pun berupaya untuk membangun kesucian, membangun kekudusan dalam hidup sehari-hari. Paus Fransiskus dalam hal ini sungguh bisa menjadi teladan bagi kita. Beliau mengharapkan dan mengajak kita bahwa kita yang berdosa dan penuh kelemahan ini bisa untuk mengupayakan kekudusan, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kegembiraan hati. Atau juga bisa seperti yang dihadapkan oleh Paus Fransiskus, kita menghindarkan diri terhadap ajakan-ajakan yang semakin memperburuk keadaan. Misalnya salah satu contoh yang disampaikan oleh beliau, bagaimana ketika kita menghindarkan diri atau menolak ketika kita diajak untuk menggosipkan seseorang, membicarakan keburukan orang. Itu adalah jalan kekudusan. Maka marilah kita mohon dan semoga melalui peringatan para kudus ini kita pun semakin dimampukan
untuk menyempurnakan hidup kita. Semakin dapat meneladani hidup Yesus Kristus, mengamalkan ajarannya, mewujudkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kekudusan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berkah dalam.